warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena kali ini sesuai dengan judul, aku bakal ceritain pengalaman aku, atau cerita dulu gimana aku bisa kuliah di 2 universitas di Kota Padang. Nah, teman-teman, sebelum aku mulai ceritanya, aku tuh mau ngasih tahu kalian. Tadi itu sebenarnya aku udah selesai ngetek video ini, udah hampir mau close, dan ternyata memori HP sobat miskin kayak aku malah nggak muat. Jadi video yang tadi aku tag kehapus dan aku harus ngulang lagi. Untung openingnya aku pisahin videonya kan. Jadi aku mau mulai cerita. Aku tuh dulu pas SMA kuliah di MAN 2 Kota Padang. Aku tamat tahun 2017, dan sebelum aku mulai cerita gimana aku bisa kuliah di 2 universitas, aku mau cerita dulu kenapa aku bisa sekolah di MAN 2 Kota Padang. Yang sebenarnya aku tuh yang jarak sekolah aku dari kampung halaman aku tuh sekitar 80 kiloan. Dan yang artinya kalau aku sekolah di sana, aku harus tinggal pisah dari orang tua, dan aku harus hidup mandiri, ngekos. Dan karena aku masuk lewat jalur prestasi di MAN 2 Kota Padang, sama kayak kembaran aku, sama-sama masuk lewat jalur prestasi dan kami lulus di sana. Cuman bedanya dia nggak masuk ke kelas unggul, aku masuk di kelas unggul IPS 1. Cuman karena emang pada dasarnya kemampuan aku tuh nggak yang pinter-pinter gitu, dan aku termasuk siswa yang kategori yang hobinya main-main, belum yang kayak fokus banget ke pelajaran. Jadi aku di IPS 1 tuh nggak bisa. Di kelas 2 nya aku nggak lanjut lagi di IPS 1, malah aku pindahnya itu ke 11 IPS 3. Gitupun pas kelas 12. Cuman aku masih masuk kategori buat senam PTN. Waktu itu tahun 2017 masih sama kayak tahun sekarang, ada senam PTN-nya. Dan aku tuh udah ngerasa positif thinking banget kalau aku bakalan lulus di pilihan aku pas daftar senam PTN. Dan ternyata aku tuh nggak lulus di senam PTN. Pas senam PTN tuh aku pilihnya yang pertama akuntansi UNAN, yang kedua manajemen UNAN, yang ketiga bukan. Jadi pas senam PTN itu aku pilihnya yang pertama aku pilih manajemen UNAN, yang kedua manajemen bisnis Brawijaya, yang ketiga aku pilih sejarah UNAN. Dan aku ngerasa bakalan yakin banget kalau aku bakalan lulus di senam PTN, karena waktu itu posisi aku pas perankingan seluruh siswa IPS di MAN 2 Kota Padang itu aku masuk di 15 besar. Dan pas pengumuman senam PTN ternyata aku nggak lulus senam PTN, dan kebetulan kembaran aku juga memang nggak masuk ke kategori senam PTN. Jadi dia udah tahu kalau dia nggak bakalan lulus di senam PTN, dan dia benar-benar udah fokus buat SBMPTN. Sejak awal naik kelas 3 tuh dia benar-benar udah fokus buat daftar kuliah lewat jalur SBMPTN. Dia udah ikut les segala macam, sedangkan aku cuman bergantung di senam PTN. Jadi buat persiapan SBMPTN aku nggak ada, karena aku nggak lulus di senam PTN, artinya aku harus kejar-kejaran buat lulus di SBMPTN. Tapi entah kenapa aku udah nggak lulus di senam PTN, dan harapan aku tinggal buat kuliah di negeri tinggal di SBMPTN. Ternyata aku juga masih nggak juga berkeinginan buat belajar sungguh-sungguh di SBMPTN tahun 2017. Dan akhirnya sebelum pendaftaran SBM, udah daftar sih SBMPTN, cuman hasil kelulusannya itu belum keluar. Jadi waktu itu aku juga sempat daftar dari sekolah, itu SPAN PTK namanya. Aku lulus di pilihan aku, kalau nggak salah aku pilihnya pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Tapi nggak tahu kenapa aku bisa lulus di
sastra Arabnya Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Mungkin aku yang waktu itu salah ketik, salah lihat atau salah baca pas daftarnya. Dan pilihan aku tuh sebenarnya sama-sama kembaran aku, sama-sama milih pendidikan bahasa Arab, dan alhamdulillah dia juga lulus di pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Padang, dan udah daftar ulang segala macam, bayar uang semester. Aku juga gitu. Tapi masih nunggu hasil buat pengumuman SBMPTN. Jadi pas pengumuman SBMPTN itu, kalau nggak salah itu pokoknya itu bulan puasa kalau nggak salah. Jadi aku ada 3 sepupuan yang seumuran, yang sama-sama mau daftar kuliah. Namanya yang pertama itu Kak Sutri, terus aku, satu lagi kembaran aku. Karena kembaran aku sama-sama nggak lulus, sama-sama benar-benar nggak lulus, nggak ikut SNMPTN, dan sepupu aku juga gitu, dia nggak lulus SNMPTN. Jadi harapan kami tuh ada di SBMPTN. Kecuali aku sama kembaran aku itu udah lulus juga di Universitas Islam Negeri Padang, dan kalaupun nggak lulus di SBM berarti kami udah kuliah di Universitas Negeri, meskipun itu nggak sesuai sama keinginan aku. Tapi kan orang susah loh buat keterima di universitas negeri, sedangkan aku udah lulus lewat jalur undangan yang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol itu kan. Jadi waktu pengumuman SBMPTN yang pertama lihat itu Kak Sutri. Pas dia lihat, dia nggak lulus, tapi dia kecewa sih iya, cuman kayak nggak ada nangis atau kayak gimana gitu kan. Yang ngelihat kedua kalinya tuh aku. Pas aku lihat, aku juga nggak lulus, tapi aku udah nggak sedih banget. Yang pertama aku emang nggak persiapan buat SBMPTN, nggak terlalu giat belajar, dan lagian aku udah lulus juga di Universitas Islam Imam Bonjol kan. Kembaran aku juga gitu, dan aku yakin dia juga nggak bakal lulus di SBMPTN. Dan ternyata dia lulus di pilihan pertama dia, pendidikan dokter Universitas Bengkulu. Pilihan pertama lo itu pendidikan dokter. Dan perlu kalian tahu, di kampung aku itu belum ada satupun orang yang kuliah di universitas kedokteran yang kuliahnya itu di universitas negeri. Ada sih yang kuliah di kedokteran gigi, itu pun swasta, dan biayanya itu 250 jutaan gitu. Emang jarang banget di kampung aku yang ada kuliah di kedokteran. Jadi karena entah aku sedih karena aku nggak lulus SBMPTN, atau aku merasa iri karena kembaran aku lulus, aku enggak. Jadi dia udah dipeluk sama orang tua aku, kayak bangga gitu loh. Orang tua aku tuh bukan siapa-siapa, dan anaknya bisa lulus di kedokteran, orang tua pasti bangga. Nah, kembaran aku dipeluk, terus aku nangis, aku sedih. Terus tiba-tiba ibu aku bilang, ya udahlah, kalau Dina mau daftar mandiri, daftar mandiri di mana maunya. Padahal yang aku tahu tuh buat biaya buat kuliah meskipun di negeri, kalau aku daftarnya lewat jalur mandiri, yang pastinya itu biayanya bakal gede. Tapi nggak tahu kenapa aku disuruh sama orang tua aku kayak gitu, karena orang tua aku mungkin nggak mau juga ada perbedaan kayak dibanding-bandingin antara aku sama kembaran aku. Jadi aku coba lagi buat daftar mandiri. Oh ya, tadi kalau nggak salah aku nggak ngasih tahu kan, pas SBMPTN aku milihnya jurusan apa. Jadi pas SBMPTN itu aku masih milih UNAN, manajemen UNAN, sama manajemen bisnis Brawijaya, yang satu lagi sama akuntansi UNAN. Dan aku masih nggak lulus di SBMPTN, dan aku daftar lagi mandiri UNAN, itu SNMPTN Barat, yang waktu itu sekarang masih juga sih universitas di bagian Sumatera gitu, yang kerjasama. Jadi kalau pas mau daftar mandirinya tuh ada program yang namanya SMMPTN Barat.
Jadi aku pilih tiga-tiganya Unan. Pertama aku pilih manajemen Unan, akuntansi Unan, sama ilmu ekonomi Unan. Dan yang sedihnya, aku ketolak ketiga kalinya di Unan, guys. Padahal kalau Unan itu termasuk universitas negeri favorit di Sumatera Barat. Nggak di Sumatera Barat aja sih, di Indonesia Unan itu termasuk kategori universitas favorit juga. Jadi aku nggak lulus mandiri, SNMPTN aku nggak lulus, SBMPTN aku nggak lulus, mandiri aku juga nggak lulus. Dan aku juga masih daftar mandiri Brawijaya. Waktu itu mandiri Brawijaya kita nggak perlu ujian, yang perlu kita masukin itu nomor pendaftaran kita PSS BMPTN, dan nanti bakal keluar hasilnya kita lulus atau enggak di jalur mandiri Brawijaya. Dan ternyata aku juga nggak lulus di mandiri Brawijaya, dan artinya aku baru lulus di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Dan entah kenapa aku masih belum ikhlas menerima aku bakalan kuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Assalamualaikum Ukti. Aku bakal tiap hari belajar bahasa Arab. Oh my god. Sedangkan waktu di MAN, di MTS, aku udah males banget buat belajar bahasa Arab. Dan entah kenapa aku juga milih sastra Arab. Aneh kan? Jadi di hari terakhir pendaftaran Universitas Negeri Padang, aku coba buat daftar di Mandiri Universitas Negeri Padang di hari terakhir. Dan entah itu keberuntungan aku atau gimana, ternyata aku lulus di Universitas Negeri Padang lewat jalur mandiri. Dan kalian tahu, di angkatan aku itu, aku NIM terakhir di jurusan aku. Artinya sama kayak aku tuh orang terakhir yang diterima di jurusan itu di Universitas Negeri Padang. Dan bentar, telinga aku gatal. Dan aku lulus di Universitas Negeri Padang jurusan Pendidikan Ekonomi. Itu pun dengan NIM terakhir 17053168. Sedihnya aku. Meskipun kayak gitu, teman-teman aku masih banyak yang belum dapat kuliah, meskipun itu di negeri maupun dia daftar lagi di swasta, ternyata masih belum dapat. Dan aku udah dapat. Dan aku dapat di 2 universitas negeri. Malah aku yang di UIN IB aku udah bayar, aku nggak lanjutin. Dan aku malah lebih milih mandiri yang di UNP, yang bayarnya pasti gede kan. Jadi setahun aku kuliah di UNP di jurusan Pendidikan Ekonomi, kalian pasti tahu kalau anak SMA, buat kalian yang udah kuliah, kalau anak SMA masa transisinya ke perkuliahan pasti takut kan kalau di semester satunya itu pasti bakalan rajin banget, kuliahnya bakalan rajin, bakalan takut buat bolos, tuh takut kalau nggak ngerjain tugas. Jadi aku tuh pas di semester 1 tuh aku bener-bener kayak fokus banget sama kuliah. Dan kalau aku nggak ada tugas kuliah, aku selama 1 tahun aku fokus buat belajar SBMPTN buat persiapan di tahun berikutnya. Dan ternyata aku udah kuliah 1 semester di UNP, udah aku rasa itu udah semampu aku, udah segiat aku. Tapi ternyata IP aku tuh termasuk yang rendah. Aku di semester 1 cuma dapet IPK 3,21. Sedih kan. Jadi karena aku udah giat belajar kayak gitu, tapi nilai aku masih juga biasa-biasa aja. Jadi di semester 2 aku udah nggak yang serajin di semester 1, dan aku fokus buat belajar buat persiapan SBMPTN. Dan aku bener-bener giat banget buat belajar SBMPTN biar aku lulus di pilihan aku, karena aku masih belum terima kalau aku kuliah
di UNP karena UNP tuh emang bener-bener nggak masuk di list daftar universitas yang pengen aku tuju. Jadi aku fokus buat SBM di tahun 2018 tanpa sepengetahuan orang tua aku, karena kalau aku kasih tahu orang tua aku pasti orang tua aku nggak bakalan ngizinin, karena biaya buat aku daftar kuliah di pas aku mau tamat dari mana aja itu semuanya aku daftar. STAN aku daftar, Politeknik aku daftar, Poltekkes aku daftar, padahal aku anak IPS. Pokoknya segala universitas negeri yang buka pendaftaran aku ikut, dan biayanya udah gede dan pasti aku yakin orang tua aku nggak bakalan setuju. Dan akhirnya aku daftar SBM, ikut SBM tanpa sepengetahuan orang tua, dan aku baru kasih tahu kalau aku lulus SBM PTN pas hasilnya udah keluar. Dan sumpah aku seneng banget kenapa aku bisa lulus di pilihan aku, padahal aku lulus bukan di pilihan yang aku mau, cuman aku lulus di universitas yang aku pengen banget dari dulu, yang tahun kemarin aku ditolak 3 kali. Meskipun aku nggak lulus di jurusannya aku pengen banget dari dulu, tapi aku lulus di universitas yang benar-benar aku pengen banget dari dulu. Jadi karena aku udah lulus di universitas yang aku pengen, dan teman-teman aku pas aku kuliah di UNP itu pun satu geng itu pada tahu kalau aku bener-bener sebenarnya nggak pengen kuliah di UNP. Aku tuh pengennya di UNAN. Jadi aku fokus SBM, dan tahu kabar aku lulus SBM, mereka kayak kasih cie selamat ya udah. Cuman aku pas aku daftar SBM, aku kasih tahu orang-orang yang aku kasih tahu pas aku daftar SBM itu bener-bener teman satu geng aku aja yang aku kasih tahu, dan teman-teman aku yang satu kelas yang lainnya emang nggak ada aku kasih tahu. Jadi pas aku mau pamer, anggap aja gitu, jadi aku mau pamer di sosmed aku post di IG aku, kayak aku kasih pilihan lanjutin di UNP apa aku pilih UNAN, aku udah lulus SBM kan. Jadi banyak yang kaget kan. Jadi pas aku udah lulus di UNAN, aku mutusin buat aku nggak lanjut lagi di UNP, dan aku udah bayar bayar UKT aku di UNAN. Dan kalian tahu dong kalau mahasiswa baru pasti itu persiapannya, kegiatannya pas di awal-awal tuh banyak. Yang pertama itu kalau di UNAN ada TAC, ada bakti UNAN, ada bakti fakultas. Jadi aku udah coba buat fokus aku ke UNAN, dan tiba-tiba entah kenapa seminggu sebelum aku mulai kuliah di UNP, sebelum mulai perkuliahan dan seminggu sebelum perkuliahan di UNP juga mulai, aku pengen banget buat kenapa nggak aku lanjutin aja dua-duanya. Dan yang waktu itu kebetulan ada senior aku yang ngasih aku support buat bilang minta izin sama orang tua biar aku bisa kuliah lanjutin dua-duanya, karena sayang aku udah jalanin 1 tahun di UNP dan itu jalur mandiri, biayanya udah gede. Jadi aku lanjutin buat aku lanjutin juga dua-duanya, karena emang senior aku itu kisahnya itu sama banget kayak aku, kenapa dia bisa kuliah di 2 universitas dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama karena dia daftar di UNP lewat jalur mandiri juga, dan kemudian dia ikut SBM di tahun berikutnya dan ternyata lulus juga, dan itu sama-sama di UNAN dan di UNP juga. Jadi kisahnya tuh sama kayak aku, dan akhirnya aku mutusin buat yang kebetulan waktu itu di UNP masih bisa bayar UKT meskipun telat, dan aku masih bisa ikut perkuliahan di semester 3. Dan jarak antara UNAN sama UNP itu sebenarnya nggak deket. Jadi aku benar-benar ambil resiko. Yang pertama waktu bermain aku bakalan banyak hari-hari aku bakalan habis buat bolak-balik kuliah UNAN UNP. Jadi aku putusin banget kalau aku pengen lanjut dua-duanya.
senior aku itu aja bisa, kenapa aku enggak? Jadi aku kayak dapat motivasi gitu dari beliau, dan akhirnya aku putusin ngikutin jejak beliau. Dan sekarang alhamdulillah aku udah kuliah di UNAN semester 4 dan di UNP itu lagi semester 6. Cuman karena sekarang lagi sistem kuliah daring, aku jadi lebih kewalahan dari sebelumnya, meskipun sebelumnya tugas aku numpuk juga, kegiatan aku padat juga. Tapi yang sekali ini aku benar-benar ngerasain kalau tugas kuliah aku tuh benar-benar udah berantakan banget. Makanya aku pengen bikin video ini biar ngembaliin semangat aku buat ngerjain tugas lagi, belajar lagi, ngingat gimana perjuangan aku bisa lulus di UNAN. Aku fokus banget buat belajar STM, buat mengenang masa-masa itu supaya aku bisa lewatin yang sekarang dengan sabar juga. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dan kalian dan semuanya bisa beraktivitas dengan lancar seperti biasanya. Jadi semoga, ya Allah, semoga ini cepat berakhir. Jadi aku gak tahu mau ngomong apa lagi. Dan di next video aku mau cerita suka duka kuliah 2 universitas dalam waktu yang bersamaan. Jadi untuk kali ini aku cukupin sampai sini dulu video aku. Hai. Enggak. Bil ya. Nyata nih difajatin paruh kanan. Udah sobok jalan tuh. Nah, jadi buat video kali ini aku cukupin dulu sampai di sini. Menurut kalian aku ceritanya nangkep nggak ke kalian apa yang aku sampein? Gimana ceritanya, gimana prosesnya pas aku ceritain itu? Nyampe nggak sih? Kebayang nggak sih sama kalian gimana proses aku itu? Kalau pokoknya komen aja ya. Gimana sih aku ceritainnya, terlalu cepat atau gimana? Soalnya aku benar-benar lagi gabut, aku lagi benar-benar pengen ngumpulin semangat aku lagi buat belajar. Jadi aku mohon jangan dihujat, dan aku terima kasih banyak buat yang udah nonton video aku. Dadah, see you. Semoga kalian terinspirasi. Maaf ya jerawat aku jelas. See you.